Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Boy sebagai dosen Pancasila kelas 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Gustian Prayoga dengan NRP 50162311083. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan lokasi observasi di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, yaitu Perumahan Pesona Kota Gede, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, Pancasila pada dasarnya bukan hanya dokumen formal yang menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan pandangan hidup yang seharusnya teraktualisasi dalam interaksi sosial sehari-hari. Namun, di tengah dinamika masyarakat modern, kita sering menjumpai fenomena seperti individualisme, intoleransi, dan lemahnya partisipasi sosial yang menunjukkan adanya kemerosotan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji hal ini pada level yang paling dekat dengan kehidupan saya sehari-hari, yaitu lingkungan perumahan tempat tinggal saya. Perumahan modern seperti Pesona Kota Gede menarik untuk diteliti karena mempertemukan warga dari berbagai latar belakang suku, profesi, dan afiliasi keagamaan dalam satu ruang sosial yang relatif baru. Berbeda dengan kampung tradisional yang sudah memiliki ikatan kekerabatan turun-temurun. Untuk berdasarkan latar belakang tersebut, presentasi ini saya memiliki dua tujuan. Pertama, mendistribusikan praktik nilai-nilai Pancasila yang saya amati di lingkungan perumahan Pesona Kota Gede. Kedua, menganalisis temuan tersebut menggunakan perspektif pendidikan Pancasila, khususnya terkait proses internalisasi nilai melalui pembiasaan sosial di luar jalur pendidikan formal. Metode yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi partisipatif. Saya melakukan observasi langsung terhadap aktivitas sosial warga selama periode 1 hingga 5 Juni 2026. Didukung dengan wawancara singkat bersama beberapa warga dan pengurus RT, serta studi dokumentasi seperti notulensi rapat dan informasi di grup warga. Selanjutnya saya akan memaparkan teman saya observasi saya yang saya kelompokkan berdasarkan kelima sila Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, saya mengamati praktik toleransi antar umat beragama di lingkungan perumahan saya. Misalnya, warga muslim dan non muslim saling membantu menyiapkan acara hajatan atau pengajian atau jadwal ronda yang menghormati waktu ibadah. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saya menemukan bentuk kepedulian sosial antar warga. Contohnya, warga menggalang bantuan spontan ketika ada tetangga sakit atau berduka. Pada sila ketiga, terlihat dari kegiatan bersama yang melibatkan warga lintas latar belakang seperti perayaan 17 Agustus, kerja bakti atau aktivitas grup WhatsApp RT. Pada sila keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya mengamati forum rapat RT RW sebagai wadah pengambilan keputusan bersama. Sebagai contoh, misal rapat RT membahas iuran keamanan yang disepakati secara mufakat. Pada sila kelima, tercermin dari pemerataan akses fasilitas dan transparansi keuangan RT, misal laporan kas RT ditempel terbuka di bawah informasi atau peserta. Analisis dari perspektif pendidikan Pancasila. Dari temuan saya tersebut, saya melihat bahwa gotong royong yang terwujud dalam kerja bakti dan musyawarah RT RW merupakan asas tata kehidupan asli Indonesia yang kemudian terurai di dalam nilai-nilai Pancasila, mencakup nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan, serta toleransi. Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berlangsung melalui jalur formal di sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi juga melalui proses pembiasaan sosial atau habituasi di lingkungan tempat tinggal. Lingkungan perumahan meskipun tidak memiliki ikatan kekerabatan tradisional seperti kampung, tetapi dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila secara organik melalui interaksi harian antar warga. Dengan demikian, RT RW dapat dipandang sebagai laboratorium sosial bagi mengamalkan nilai Pancasila secara kontekstual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila, mulai dari toleransi beragama, kepedulian manusia, persatuan lintas latar belakang, musyawarah demokratis, hingga keadilan sosial, tetap teramalkan secara nyata di lingkungan perumahan Pesona Kota Gede.
Internalisasi nilai ini berjalan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu pendidikan formal dan habituasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan RT RW dan ruang interaksi warga perlu didorong sebagai strategi non-formal pendidikan karakter berbasis Pancasila. Dengan demikian dapat saya simpulkan, sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.